Saudara kekasih, apa desire Anda? Renungkan. Saudara, desire dalam bahasa Inggris artinya adalah keinginan yang kuat, diikuti dengan nafsu. Jadi desire ini adalah bukan sekedar saya ingin, I want, I wish. Ya saudara, itu ingin, hendak. Ya saudara, tetapi desire adalah satu keinginan dengan nafsu. Saudara. Nah, umpamanya suami dengan istri, itu keinginannya desire. Saudara, beda dengan kakak adik. Ya, dengan anak orang tua beda. Nah, jadi apakah yang dimaksud dengan Alkitab dengan kata desire? Nanti kita akan melihatnya. Saudara, ini adalah satu keinginan yang kuat. Ya, saudara, satu teriakan hati, satu obsesi untuk selalu bersama dengan seseorang. Itu adalah desire, saudara. Ya. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara membuka dua buah ayat, yaitu dari Mazmur 27 ayat 4 dan ayat yang kelima. 1, 2. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Amin. Wow. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Semua katakan, 1, 2. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Tolong tangan saudara ya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Sekali lagi, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Saudara, berarti ini satu-satunya. Dan ini nomor satu. Ini istimewa, ini utamanya. Yang kita orang minta kepada Tuhan. Saudara, jarang saudara mendapatkan sesuatu kalimat, sesuatu editorial, satu hal. Itu berarti penting sekali. Kalau seorang atasan kita mengatakan satu hal, saya sampaikan pada kalian. Sebagai karyawan saya. Nah itu menunjukkan bahwa pimpinan kita itu sangat menghendaki kita berubah. Katakan berubah. Ya, itu kata satu hal. Ya saudara. Kalau saya nakal ketika masih kecil, tapi saya berkata, satu kali lagi Roy. Ya, papi pukul kamu dengan sapu kebas. Nah saudara, itu satu hal yang saya harus perhatiin. Tidak bisa saya abaikan. Kalau saya mengabaikan, rugi saya, sakit saya, menangis saya. Saudara, itu satu hal. Jadi satu hal inilah yang saya dan Anda harus tahu. Saudara, dan ini yang akan kita pelajari bersama. Saya sudah banyak mengupas soal ayat 5. Ya, saudara, tapi ayat 4 ini istimewa. Dan saya ingin supaya kita semua mengerti. Ya, saudara. Nah, kata-kata ini di dalam Alkitab bahasa Inggris, ya saudara, disebutkan di dalam King James, one thing have I desired of the Lord. Satu hal yang sudah aku desired, sangat bernafsu, sangat inginkan dari Tuhan, of the Lord. That I will seek after. Bahwa aku akan mencari dan mengejarnya. Saudara, luar biasa. Apa ini? Sehingga pemazmur Daud mengatakan satu hal ini. Aku bukan ingin, aku bukan wanting, aku bukan wish, berharap. Tetapi I desired. Saudara, aku sangat bernafsu untuk hal ini. Dan itu sebab I seek after. Aku berusaha untuk dapat. Saudara. Nah, ini satu hal yang saya dan saudara
harus ketahui bersama. Semua katakan, sebelum saya mati. Belum semua bilang, sebelum saya mati. Ya, sebelum saudara mati. Sebelum saya mati. Satu hal ini harus menjadi satu kerinduan kita. Saudara, kerinduan yang penuh dengan nafsu. Kerinduan yang penuh dengan satu kerinduan yang hebat. Yaitu apa? Untuk tinggal di rumah Tuhan. Ayat 5. Ya, jadi di sini mendasari kepada kita, apa sih yang Daud sangat kepingin? Apa yang dia kurang? Saudara, istana dia punya. Saudara, istana yang dia bangun itu luar biasa. Dan dia berkata kepada Nabi Nathan, Nabi, Bapak Nabi, aku tinggal di istana yang berlapis emas. Semuanya serba mewah. Tetapi tabut Allah, lihat tabut Allah itu yang ada di tengah itu, yang kuning itu. Tapi tabut Allah hanya tinggal di kemah. Aku mau membuatkan satu rumah buat Tuhan. Dia tidak kurang apapun. Tetapi dia merasa kehilangan. Dia merasa arti hidupnya tidak ada. Kosong, nihil, nulus, nol besar. Kalau apa? Kalau dia tidak punya satu desire. Satu kerinduan yang sungguh-sungguh. Untuk tinggal di hadapan hadirat Allah. Saudara, Daud adalah tipikal orang yang tidak sempurna seperti kita orang semuanya. Tidak ada satu manusia di bumi yang pernah hidup, yang sedang hidup, dan yang akan hidup sempurna. Tidak ada. Termasuk Daud. Saudara. Tetapi dia menutup ketidaksempurnaannya. Katakan, saya harus menutup ketidaksempurnaan saya. Dengan satu desire. Kerinduan yang besar. Yang harus saya terpenuhi. Yaitu dekat dengan Tuhan Yesus. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan. Ya. Jadi dari kalimat ini dalam Alkitab bahasa Inggris kita menjadi jelas. Karena dalam bahasa Indonesia hanya dikatakan yang kuinginkan. Ya saudara. Have I desired of the Lord. Dari Tuhan. Aku cuma rindu dari Tuhan. Bukan dari dunia. Bukan dari simpanan uang. Bukan dari harta kekayaan. Dari orang pangkat dan orang kaya. Tidak. Aku hanya desired of the Lord. Dari Tuhan. Hebat. Saudara. Hebat. Ini contoh bahwa orang yang sudah punya segalanya. Raja. Punya segalanya. Saudara. Dia masih merasa miskin dan kekurangan. Dia kekurangan hubungan yang baik dengan Tuhan. Saudara. Kalau saya dan Anda menyadari akan hal ini. Maka semua perkara tidak bisa menghambat saudara. Untuk lebih dekat kepada Tuhan. Namun kalau saudara tidak punya desire dalam hati saudara, dalam pikiran saudara, maka saudara hal kecil dalam dunia, soal keuangan, soal pacar, soal pasangan hidup, soal hari tua dan jaminan, soal pangkat dan kepangkatan, akan membuat saudara undur dan jauh dari Tuhan. Dan akhirnya saudara dibuang masuk dalam neraka. Saudara. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Desire ini luar biasa menyelamatkan. Biarlah hari ini saya berdoa. Dan semalam saya sudah berdoa. Kemarin saya sudah berdoa. Supaya semua orang yang mendengar khotbah saya ini. Mempunyai satu desire dalam hatinya. Dalam pikirannya. Untuk selalu tertuju dan dekat dengan Tuhan. Sebab kematian kita sendiri tidak tahu. Oleh sebab apa? Kapan dan di mana? Tetapi kalau seorang mempunyai desire untuk selalu dekat dengan Tuhan, dia akan dilindungi secara sempurna oleh kuasa Allah dan dia tidak akan kekurangan hal yang baik semasa dia hidup di dunia. Tetapi dia diberikan sangat mulia dan berkelimpahan.
Haleluya. Ambil keputusan bahwa kita harus demikian. Amin. Katakan, saya harus mengambil keputusan, saya harus demikian. Sebelum saya mati, saya harus merasakan perjanjian-perjanjian Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Para kekasih, saya ingin supaya kita semua tahu terjemahan dari ayat yang tertulis dalam bahasa Inggris ini, saudara. Satu hal yang sangat aku ingini dari Tuhan, itulah yang aku cari. Saudara, ya kelihatannya ini tulisan, ini editorial, dan ini narasi. Hal lumrah kalau orang dalam dunia, dia ingin naik pangkat, dia ingin lulus ujian, dia ingin mendapat gelar, dia ingin mendapatkan seorang pasangan hidup. Wah, dia sangat dia. Jadi ini memang hal yang lumrah dalam dunia. Tetapi hal yang lumrah dalam dunia pun kita orang tidak melakukan. Kenapa? Karena kita punya pikiran terlalu duniawi. Coba kita punya pikiran rohani. Tuhan berkata, Matius 6:33, tetapi carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Karena kita punya pikiran bukan Matius 6:33, pikiran kita duniawi, jadi kita punya desire yang lain. Saudara, kalau saudara punya desire yang lain, Tuhan tidak menambahi saudara. Tetapi kalau saudara punya desire yang kudus dan mulia, yang ilahi, katakan yang ilahi, Tuhan pasti melimpahi saya dengan kejayaan, kemuliaan, dan berkat. Amin. Haleluya. Kita baca yang di bawah. 1, 2. Satu hal yang sangat aku ingini dari Tuhan, itulah yang aku cari. Satu hal yang saudara desire, carilah. Usahakan, jangan malas, jangan putus asa, jangan saudara capek. Engkau harus dapat apa yang engkau inginkan dari Tuhan. Saudara, keluar dari semua kurungan saudara, dari sangkar emas saudara yang membawa saudara masuk neraka. Keluar, carilah dengan satu desire yang kuat kepada Tuhan. Saudara, maka Tuhan yang sudah berjanji akan memberi bahkan apa yang tidak pernah dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Teruskan, semuanya itu telah disediakan. Jangan lupa kata telah disediakan bagi titik-titik orang yang mengasihi Dia. Amin. Haleluya. Gampang ya saudara, definisinya, rumusnya gampang sekali. Saudara desire, saudara dapat. Bahkan yang mata saudara tidak pernah, bukan belum, tapi tidak pernah. Telinga saudara tidak pernah dengar, hati saudara tidak pernah kepikiran. Tuhan telah sediakan bagi saudara. Saudara, ingat, hidup hanya singkat. Vita brevis dalam bahasa Latin. Hidup ini singkat. Tapi kalau saya dan saudara menerima dari Tuhan hidup yang singkat pun, saudara puas. Siapa yang mau hidup puas sampai meninggal? Tolong angkat tangan. Katakan, Tuhan Yesus, hamba merindukan, memiliki desire
supaya hidup hamba puas, dimuliakan, sampai masuk sorga. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Para kekasih, sering kita hanya wanting, atau wishing, berharap, ingin, ya, tapi bukan desire. Saya sudah jelaskan, ya, saudara. Itu sebab saya ingin mengajak saudara sebuah ayat pendukung dalam Mazmur pasal yang ke-51, ayat yang ke-14, para kekasih. Mari kita akan baca. Mazmur 51 ayat 14. Satu, dua. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Lengkapilah aku. Katakan, lengkapilah saya dengan roh yang rela. Saudara, nanti kita akan melihat apa sih roh yang rela. Apakah suka memberi atau apa ya? Nah, nanti kita akan lihat. Saudara, tapi kalimat ini, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan. Saudara, kegirangan karena selamat yang daripadamu. Ingat, orang yang diselamatkan oleh korban Yesus, hidupnya akan penuh dengan kegirangan. Hidupnya akan penuh dengan pengharapan. Girang karena apa? Punya desire. Seorang yang tidak punya desire, maka dia tidak bisa girang. Saudara, itu sebab Tuhan memberikan kepada saya dan saudara satu harapan yang mulia, sehingga kita bisa selalu bergirang, bersukacita di dalam Tuhan, ya saudara. Dan disebutkan di sini, Tuhan akan memberikan kepada kita kelengkapan dengan roh yang rela. Ya, mari kita akan melihat apakah maksud roh yang rela. Saudara, inilah ayat yang kita baca tadi. 1, 2. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Amin. Lengkapilah aku dengan roh yang rela. Ya, saudara, saya ilustrasikan dengan api pada tangan kita. Harus masuk dalam hati kita. Saudara, roh yang rela, apakah itu? Saudara, saya perlu menunjukkan roh yang rela ini dari Alkitab terjemahan bahasa Inggris. Ya, saudara. Disebutkan dalam New English Translation Bible, let me again experience the joy of your deliverance. Sustain me by giving me the desire to obey. The desire to obey. Desire to obey. Desire apa? To obey. Untuk taat kepada Tuhan. Jadi inilah roh yang rela. Jadi kalau kita tidak punya roh yang rela, kita tidak bisa taat kepada Tuhan. Kita akan selalu membantah, kita akan selalu mengutamakan kesenangan dan hobi duniawi dan daging kita. Kita mempunyai desire yang berdosa. Seperti kebanyakan orang duniawi. Kita harus mempunyai satu desire yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Para kekasih, perhatikan. Let me again experience the joy of your deliverance. Ya saudara, biarlah aku mengalami lagi sukacita dari kelepasanmu, your deliverance. Kelepasanmu. Orang yang terikat dalam dosa, tidak ada kegirangan, tidak ada sukacita dalam hidupnya. Karena dia berada dalam ancaman hukuman Allah. Bagaimana saya bisa senang? Saya di bawah ancaman, saudara di bawah ancaman. Yang mengancam bukan jenderal, bukan presiden dan ratu dan raja. Yang mengancam siapa? Tuhan Allah. Tidak main-main, tidak main-main, dan jangan main-main. Saudara. Itu sebab Anda dan saya harus tahu
biarlah aku mengalami lagi sukacita karena kelepasanmu. Semua katakan, bila saya sudah dilepaskan, hidup saya penuh sukacita. Bila saya masih terikat, hidup saya menderita. Ya, itulah. Jadi saya dan saudara harus tahu, ya, ini kalimat pertama, sustain me. Sustain me. Dukung aku. Bantu aku. Tolong dukung aku. Itu kata sustain me. Ya, saudara. Topang aku by giving me. Dengan cara memberi aku desire to obey. Apa desire yang tadi panjang lebar saya jelaskan adalah desire to obey. Satu kerinduan yang penuh dengan nafsu rohani untuk taat kepada Tuhan. Jadi apa yang saya tuliskan terjemahannya, mari kita akan baca. Biarlah, 1, 2, biarlah aku mengalami lagi sukacita dari kelepasanmu. Topanglah aku dengan memberi kerinduan kuat untuk taat kepadamu. The desire to obey. Dan saya yakinkan saudara, Tuhan akan memberi kepada saudara satu desire to obey. Seringkali kalau kita tidak diberi kekuatan dan desire dari Roh Kudus, kita tidak mungkin taat. Pasti tidak mungkin. Siapa saudara, siapa saya. Tapi kalau Tuhan memberi kepada kita, 1, kelepasan daripada semua ikatan dosa, maka kita akan mendapat sukacita dari kelepasanmu. 2, Tuhan akan memberi kepada kita desire to obey. Satu kerinduan yang penuh dengan gairah untuk taat kepada Tuhan. Coba, taat kepada Tuhan pun harus punya desire. Kalau tidak, maka satu hal ini, saudara gagal seumur hidup. Semua katakan, mumpung masih hidup, saya harus memiliki desire to obey dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Hebatnya saudara, tidak ada yang melarang saudara, tidak ada yang menjadi polisi saudara, tetapi saudara sendiri mengalami satu perubahan karena Tuhan telah memberikan kegirangan karena kelepasan. Ya saudara, the joy of your salvation, sukacita karena keselamatanmu. Lalu Tuhan memberi kepada kita desire to obey, satu kerinduan yang penuh dengan gairah untuk taat dan patuh kepada Tuhan. Saudara, wow, orang kayak begini di mata Tuhan layak dimuliakan. Barangkali maafkan saya, semua orang mulai dari minus, semua orang mulai dari nol. Ya, mungkin pada saat ini keadaan kita dalam keadaan kita yang bangkrut, ataupun kita defisit, ataupun kita minus. Semua katakan no problem. Terus, never mind. Terus, tenang. Ya, it's okay. Never mind. No problem. Saudara, ya memang kita harus demikian. Tuhan, Engkau tahu, hamba belum bisa bayar listrik ini. Belum bisa bayar sekolah atau kuliah anak. Hamba belum bisa membeli ini untuk kebutuhan. Hamba masih mempunyai hutang segini. Tetapi Tuhan, hamba pagi hari ini merindukan memiliki desire to obey. Beri kepada hamba. Maka Tuhan bilang, anakku, aku akan menutup semua yang menggelisahkan hatimu. Aku akan menutup dan mengcover semuanya. Karena engkau mempunyai desire to obey. Hallelujah. That's why so many people in this world, and especially in the Christianity, dalam dunia kekristenan,
So many people, all the children of God, have not such kind of hope. Why? Because they have not also such kind of rule and regulation and commandment from God, that they must have the desire to obey God. Itu sebab banyak orang tidak bisa mendapatkan kemuliaan dari Tuhan walau sudah jungkir balik, walau berjuang mati-matian, sudah dikejar kayak apapun, pakai cara halal, pakai cara haram, pakai cara nalar, pakai cara dukun, pakai cara sihir, mantra dan santet. Saudara, masih begitu banyak anak Tuhan melakukan. Kalau saya dan saudara tahu bahwa ini adalah hukuman, maka engkau harus berhenti. Katakan, saya harus berhenti. Tolong berhenti di mana? 1, di persimpangan jalan. 2, dari perdukunan. Dari mana? Sing cetha. Dari perdukunan. Kalau saya tanya sekarang, siapa yang memakai dukun? Siapa yang pakai mantra dan santet? Tidak ada yang ngaku. Betul? Ya, tidak ada yang ngaku. Tetapi waspada. Kalau engkau pakai, engkau masuk neraka. Engkau harus dimerdekakan. Engkau harus dilepaskan. Darah Yesus harus mencuci engkau bersih daripada semua perdukunan. Dari semua cara black magic, hipnotisme, telepati, dan semua perkara yang bukan dari Tuhan, tapi yang dari iblis dan kawan-kawannya. Engkau hanya ditopang oleh iblis, bukan Tuhan yang menopang. Kenapa? Karena engkau tidak punya kerinduan yang kuat untuk taat kepadanya. Saudara, itu sebab seorang yang punya kerinduan yang kuat, desire to obey, dia sudah tidak lagi membutuhkan bantuan kuasa iblis. Karena dia mendapat bantuan dari Roh Kudus. Ternyata itulah yang menopang kita. Ya saudara, desire to obey itulah yang menopang. Coba perhatikan ya. Sustain me by giving me the desire to obey. Topanglah aku dengan memberi. Memberi apa? Kerinduan yang kuat untuk taat kepadamu. Itu yang menopang seorang hidup di dunia yang fana, dunia yang kejam, dunia yang berdosa ini. Siapa yang menopang saudara? Hanyalah desire to obey. Itu yang akan menopang saudara dalam semua keadaan saudara. Para kekasih, dan kalau saudara dan saya taat kepada firman ini, maka katakan, maka hidup saya dipermuliakan di dunia, semasa hidup, dan di sorga bila meninggal. Amin. Haleluya.